Halo, Assalamualaikum Mams dan teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku, Sasi Kirana Anindya. Sekarang aku mau share lagi kegiatan sore aku sebagai stay at home wife. Sore-sore ini anakku tuh masih bobo ya teman-teman, dia bobo sore. Jadi aku mutusin untuk nyetrika aja. Setrikannya nggak banyak, hanya cucian yang kemarin. Dan ini aku udah setrika setengahnya, baru aku record. Dan ini sisanya tinggal baju-baju anakku sih, jadi cepat aja. Setelah itu langsung aku beresin cuciannya. Kalau Mams dan teman-teman semua biasanya ngabisin waktu sorenya ngapain nih? Kalau aku selama anakku tidur, aku bakal produktif ngerjain kerjaan rumah tangga atau me time. Tapi kalau semisal anakku nggak mau bobo, dia ngajak main, ya biasanya aku full main atau belajar bareng sama dia. Karena anakku tuh tipe yang lumayan posesif ya teman-teman sama mamanya. Jadinya kalau misalkan dia lagi pengen main, dia lagi pengen belajar, atau dia lagi pengen sama mamanya, itu mamanya tuh nggak boleh ngelakuin kegiatan lain selain fokus sama dia. Kecuali memang anaknya mau dinegosiasi atau anaknya lagi memang pengen main sendiri, aku tuh biasanya bisa nih sat-sat ngerjain kerjaan yang lain, atau bahkan aku bisa lah sedikit-sedikit lihat HP atau sedikit-sedikit check out belanjaan di e-commerce. Nah ini aku habis naruh setrikaan di kamar atas, itu baju aku sama suamiku, dan ternyata ada yang kebawa ya baju anakku, jadi aku ikut turunin lagi, dan baju anakku juga udah ditaruh di kamar, tapi nggak aku masukin dulu ke lemari karena anakku masih bobo. Setelah itu aku beresin bekas untuk nyetrikanya, dan aku sapu-sapu sedikit ruangannya, karena kalau misalkan entah mengapa gitu ya, habis nyetrika suka ada aja kotoran-kotoran kayak debu atau rambut yang ada di lantai. Nah ini teman-teman tolong jangan salah fokus sama TV-nya, karena ini tuh aku lagi dengerin musik ya sambil beres-beres. Biasanya kalau nggak sambil di-record, aku dengerin musiknya tuh via handphone. Tapi kalau lagi di-record kayak gini, handphonenya aku pakai, jadi aku dengerin musik via TV, via YouTube gitu ya. Dan aku di situ dengerin musik boyband tahun 90-an, dan itu tuh nemenin masa-masa SD aku ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang masa SD jadi temenin boyband tahun 90-an, berarti kita seumuran ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau naro-naro bekas cucian yang tadi pagi, cucian piring ya. Aku kembaliin semuanya ke tempatnya, karena aku rencananya mau nyuci lagi untuk loter berikutnya, yaitu bekas sarapan dan beberapa bagian bekas masak. Aku nggak masak terlalu banyak, siang ini aku cuma masak bayam sama goreng ayam, dan itu bakal dimakan untuk sarapan dan juga makan siang aku, anakku, dan juga bakal suami aku. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah mengunjungi channel aku dan mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan lain-lain ya, karena support dari kalian sangat berarti banget untuk aku, supaya aku semangat bikin video-video lainnya. Terima kasih banyak. Setelah tadi semua cucian piring yang udah bersih aku masukin ke tempatnya, ini aku lanjut cuci piring kloter berikutnya nih teman-teman. Ya gitulah ya, isinya lumayan banyak, dan entah mengapa sehari itu aku bisa 4-5 kali cuci piring. Walaupun kuantitasnya beda-beda ya. Kadang kalau misalkan malam itu sedikit karena bekas makan malam doang, atau kalau misalkan habis masak ya lumayan banyak. Nah kalau teman-teman biasanya berapa kali nih cuci piring dalam sehari? Kayaknya cuci piring adalah salah satu kegiatan yang berulang, dan kalau misalkan gak diselesain itu makin numpuk. Jadi mendingan dilakuin berulang, tapi ya abis itu kelihatannya bersih dan rapi. Pas lagi cuci piring itu, mungkin karena berisik atau karena bunyi piring ya, anakku tuh bangun teman-teman, dan setelah itu dia langsung minta main nih. Gak main sih, dia tuh lagi seneng banget ngewarnain dan ngelukis. Dan ini sekarang dia lagi ngewarnain, aku
lagi lancarin untuk pegang pulpennya atau pegang pensil warnanya, karena sometimes dia agak beda gitu ya cara megangnya. Cuma setelah diajarin dia jadi lebih bisa gitu ya, dan sekarang tuh lebih rapi, ngewarnainnya nggak sampai keluar-keluar garis ya. Walaupun kalau misalnya anak-anak kan ngewarnainnya pasti berantakan ya, cuma sudah lebih rapi daripada dulu-dulu dia kalau ngewarnain ya asal nyoret-nyoret doang. Kalau sekarang dia udah tahu nih warnanya mau apa, kemudian pola dari ngewarnainnya gimana, batas-batas dia ngewarnainnya tuh sampai mana. Jadi aku udah seneng banget sih ngajarin dia gitu ya, ngewarnain, ngajarin dia ngegambar dan lain-lain. Singkat cerita, ini anakku tuh udah mandi teman-teman, mandi sore, dan dia tuh sekarang lagi pakai bajunya juga dia yang pilih sendiri, katanya mau baju barong. Jadi aku ambilin baju yang ini. Untuk proses mandinya sampai tadi dia pakai pakaian dalam itu nggak aku record ya teman-teman, karena kan kasihan juga walaupun dia masih kecil gitu ya, tapi ngevideoin kasihan aja gitu auratnya dia, jadi nggak aku videoin, makanya langsung aku skip ke pakai bajunya dia di setiap video-video aku yang lagi mandiin anak. Setelah anakku rapi, aku lanjut nyiapin makan malam untuk aku dan suamiku. Karena untuk anakku, dia katanya masih pengen ayam goreng. Jadi mungkin ayam goreng yang tadi siang itu aku gorengin lagi, terus aku tambahin sedikit sayur. Nah ini untuk makan malamnya, aku mau bikin yang gampang aja. Aku mau bikin balado telur sama terong nih. Barusan udah aku ceplok telurnya, terus aku kasih garam sama lada. Setelah itu aku mau nyiapin bumbu untuk baladonya. Kalau bumbu balado sih teman-teman udah pada hafal semua ya. Kalau ini yang versi aku, ini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, sama aku tambahin tomat juga. Nah ini sebelumnya aku mau potong-potong terongnya dulu, karena aku lihat untuk telurnya itu yang tadi digoreng sudah hampir matang. Jadi bisa dipakai lagi penggorengan dan minyaknya untuk goreng terong. Aku tuh doyan banget ya terong, entah deh mau cuma digoreng, atau dibalado, atau dimasukin ke lodeh gitu. Itu tuh aku doyan banget dari mulai tekstur, terus rasanya juga unik banget sih menurutku, ada manis-manisnya. Terus kalau udah digoreng itu kayak ada smokinessnya tuh udah enak banget sih menurut aku. Nih aku goreng pakai minyak bekas telurnya supaya ada rasa gurih-gurihnya juga yang masuk. Lanjut, ini aku mau motong-motong cabenya buat dimasukin ke bumbu balado. Ini aku bikin yang lumayan pedas ya teman-teman, karena tadi aku tanya ke suami aku, dia pengen yang pedas, jadinya cabai rawitnya aku masukin lumayan banyak, walaupun untuk dinetralisirnya pakai tomat. Gak lupa aku juga masukin daun jeruk ya, supaya ada rasa-rasa gimana gitu ya, aromatiknya lah ya setauku. Tapi aku potongin dulu batangnya supaya nggak pahit. Nah setelah itu bumbunya aku halusin, tapi aku bikinnya tuh yang nggak terlalu halus teman-teman, supaya cabenya tuh masih ada teksturnya. Aku lebih doyan yang kayak gitu untuk balado daripada yang bumbunya tuh terlalu halus nih. Setelah itu bumbunya aku tumis-tumis aja sampai wangi, sampai enak gitu ya, sampai minyak sama bumbunya tuh terpisah yang menandakan itu matang. Jangan lupa di seasoning nih. Untuk seasoningnya aku cuma masukin garam, totole, itu totolenya aku masukin agak banyak biar gurih. Terus aku masukin juga sedikit gula. Nah gulanya tuh nggak terlalu banyak karena kan nanti ada rasa manisnya juga dari terongnya, tapi supaya rasanya juga balance. Nah ini setelah ini tinggal dimasukin telur sama terongnya, diaduk-aduk sebentar sampai bumbunya tuh meresap dan matang. Habis itu jadi tinggal disajikan. Demikian video aku kali ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan videonya. Dan sampai ketemu di video-video aku lainnya. Terima kasih. Dadah. See you.